Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Najwa. Ibu merupakan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melaksanakan program penguatan profesional keguruan di SDN 1 Negeri Kidul. Kali ini, Ibu akan membersamai anak-anak semua dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 4. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Tentu sudah siap dong ya. Di meja belajar kalian pastikan sudah tersedia buku catatan juga alat tulisnya ya. Baik anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, tepatnya pada bab 3, Gaya di Sekitarku. Topik B, magnet sebuah benda yang ajaib. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Berikutnya, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke anak-anak, berikut terdapat beberapa bahasan terkait dengan pembelajaran kita kali ini. Namun sebelum itu, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, nantinya kalian akan mengenal gaya magnet dan juga sifatnya. Lalu kalian juga akan belajar mengidentifikasi tipe gaya yang dihasilkan dari benda magnetis. Dan tak lupa diharapkan nantinya kalian dapat mengetahui manfaat dan juga penerapan gaya magnet dalam aktivitas sehari-hari. Nah, seperti yang sudah tertera pada slide, pembelajaran kita kali ini akan membahas mengenai pengertian gaya magnet, macam gaya magnet, sifat magnetik bahan, sifat khas gaya magnet, dan juga contoh gaya magnet di kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh peristiwa tarik-menarik antara magnet dan juga bahan-bahan magnetik. Bahan-bahan magnetik yang dimaksud adalah bahan yang bisa ditarik magnet, misalnya besi dan juga aluminium. Semakin kuat tarikan magnetnya, maka semakin besar gaya magnet yang terjadi. Lalu, kira-kira apa saja ya macam gaya magnet? Berdasarkan interaksinya, gaya magnet dibagi menjadi dua, yaitu ada gaya tarik-menarik dan juga gaya tolak-menolak. Gaya tarik-menarik terjadi jika dua kutub magnet yang tidak senama didekatkan. Misalnya, saat kamu menutup pintu kulkas, biasanya pintu kulkas bisa menutup dengan sendirinya, tanpa khawatir kendor. Hal itu disebabkan oleh adanya magnet di bagian pintunya. Kemudian, untuk gaya tolak-menolak, terjadi jika dua kutub magnet yang senama didekatkan. Semakin kamu dekatkan, maka semakin besar gaya tolak yang dihasilkan.
Seperti yang sudah kita singgung di awal, bahwa magnet akan menarik benda magnetik. Nah, terdapat beberapa sifat dari benda magnetik, di antaranya benda dengan bahan ferromagnetik, paramagnetik, dan juga diamagnetik. Yang pertama, benda bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan-bahan yang bisa ditarik magnet dengan kuat. Contoh benda yang dapat ditarik oleh gaya magnet adalah besi, baja, kobalt, dan juga nikel. Oleh karena kekuatannya, bahan ferromagnetik ini bisa dijadikan magnet permanen. Kemudian, benda bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan yang bisa ditarik magnet namun secara lemah. Contohnya aluminium, mangan, dan juga timah. Dan yang terakhir adalah benda bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik ini adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti perak, timbal, emas, tembaga, dan juga plastik. Nah, anak-anak, gaya magnet ini memiliki sifat khasnya sendiri loh. Seperti yang pertama, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Bahkan saat kamu memotong magnet tersebut, hasil potongan magnetnya ini akan tetap memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Kemudian, magnet dapat menarik benda-benda lain yang memiliki susunan magnet elemen teratur. Selanjutnya, magnet memiliki dua kutub yang senama akan tolak-menolak jika didekatkan. Sebaliknya, magnet dengan dua kutub tidak senama akan tarik-menarik jika didekatkan. Kemudian, bagian magnet yang memiliki gaya tarik terbesar adalah di bagian kutub-kutubnya. Pastinya, magnet ini merupakan salah satu bahan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yuk sama-sama kita simak contoh benda yang menggunakan gaya magnet. Yang pertama adalah motor listrik. Motor listrik merupakan alat kelistrikan yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Tak heran jika motor listrik biasa dimanfaatkan untuk menggerakkan alat-alat listrik seperti kipas angin, blender, mixer, dan sebagainya. Lalu, mengapa ya motor listrik bisa bergerak atau berputar? Mudahnya, di dalam motor listrik ini terdapat suatu komponen yang disebut dengan elektromagnet. Saat dialiri listrik, bantalan magnet di dalamnya akan berputar. Putaran itulah yang akan mengakibatkan baling-baling kipasmu bisa berputar. Yang kedua yaitu bel listrik. Apakah kamu memiliki bel listrik di rumah? Jika punya, coba tanyakan ayahmu, apakah bel listrik memuat magnet di dalamnya? Di dalam bel listrik terdapat suatu komponen elektromagnet juga, yaitu inti besi lunak menyerupai huruf U. Saat dialiri listrik, inti besi lunak akan menjadi elektromagnet, sehingga mampu menggerakkan pegas yang terhubung dengan pemukul. Akibatnya, bel akan berbunyi. Yang ketiga adalah kompas. Kompas merupakan alat yang memanfaatkan magnet sebagai penunjuk arah. Biasanya alat ini digunakan oleh para nelayan untuk menentukan arah kapal atau digunakan oleh para penjelajah saat tersesat di hutan. Di dalam kompas terdapat magnet jarum di mana kutub utara kompas akan selalu menunjuk ke kutub selatan magnet bumi yang letaknya berada di sekitar kutub utara bumi. Kutub selatan kompas akan menunjuk kutub utara magnet bumi yang letaknya di sekitar kutub selatan. Jangan bingung ya, sekedar kamu tahu bahwa kutub utara magnet bumi itu letaknya di sekitar kutub selatan bumi dan sebaliknya. Nah, anak-anak, ternyata sifat kemagnetan suatu bahan itu tidak kekal atau tidak permanen loh. Jika diperlakukan secara tidak benar, sifat kemagnetan bahan itu bisa hilang. Adapun cara untuk menghilangkannya adalah sebagai berikut. Coba nih, kita simak. Yang pertama, dipanaskan secara terus-menerus. Jika sebuah magnet dipanaskan secara terus-menerus, maka susunan magnet elementernya akan bergerak secara tidak beraturan. Hal ini akan mengakibatkan sifat kemagnetan suatu bahan hilang. Yang kedua yaitu memukul magnet dengan benda keras secara terus-menerus. Dengan memukul-mukul magnet secara terus-menerus, sifat kemagnetan suatu bahan bisa hilang. Hal itu dikarenakan pukulan yang diberikan bisa mengubah susunan magnet elementer di dalamnya. Dan yang terakhir, meletakkan magnet di dalam solenoida, lalu dialiri dengan arus AC. Arus AC ini disebut juga arus bolak-balik. Jika suatu magnet dialiri arus AC, letak dan susunan magnet elementernya bisa berubah.
Hal ini berpengaruh pada sifat kemagnetan suatu bahan. Wah, tidak terasa nih kita telah tiba di penghujung pembelajaran. Ayo, siapa yang masih ingat topik pembelajaran kita hari ini? Ayo, ada yang masih ingat? Tepat sekali. Pada kesempatan kali ini, kita belajar mengenai gaya magnet, macam gaya magnet, sifat benda magnetik, ciri khas magnet, pemanfaatan magnet pada benda di sekitar, dan kita juga mempelajari proses penghilangan sifat kemagnetikan pada suatu benda. Jangan sampai dilupakan begitu saja ya pembelajaran kita hari ini, karena pembelajaran IPA sangatlah banyak kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena pembelajaran kita sudah usai, good job please. GOODJOB, good job, good job. Good job, good job. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan begitu, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.